Waktu bersin tuh kan sempat kayak ada nyeri di punggung, tapi itu kayak nyarinya kayak panas kebakar sampai benar-benar nyebar ke semuanya, itu jadi kayak kerasa sakit lah buat gerak dikit aja. Tapi itu mungkin selangnya 6 bulanan nggak ada sakit gimana lagi, baru mulai menjalar ke bahu sebelah kanan. Nah, menjalar ke bahu itu yang awalnya nyeri, waktu itu saya kan seringnya pakai ransel juga, karena mungkin kayak sering kena beban di sini tuh kerasanya nyeri. Saya ganti tas, tapi kok masih kerasa nyeri. Sampai pas suatu malam itu kerasa kesemutan, tapi kesemutannya itu benar-benar dari leher kanan sampai ke ujung jari tangan kanan juga. Nah, terus dari situ akhirnya mutusin buat ke dokter, terus dirujuk untuk MRI karena diduganya memang diagnosanya saraf kejepit. Tapi setelah di MRI baru terus ketahuan kalau itu ternyata ACM sama siringo. Jari malformation itu adalah suatu kelainan di mana struktur-struktur pada fossa posterior di dalam tempurung kepala itu mengalami herniasi atau mengalami perpindahan ke arah kanal spinalis atau kanalis dari tulang belakang. Kejadian ini dapat menyebabkan penekanan pada sumsum saraf tulang belakang yang berada di leher sehingga dapat menyebabkan cedera pada saraf. Jadi berdasarkan seberapa banyak atau struktur apa yang mengalami herniasi atau perpindahan dari fossa posterior kepala menuju ke kanal pada tulang belakang itu, dokter biasanya mengklasifikasikan jari malformation itu menjadi tipe 1, tipe 2, 3, dan 4. Tipe 1 ini dimana biasanya yang mengalami herniasi atau perpindahan adalah otak kecil atau cerebellum. Nah, bedanya dengan tipe 2, selain cerebellum, struktur lain seperti batang otak itu juga mengalami herniasi atau perpindahan. Dia akan turun, tertarik ke bawah. Pada tipe 3, selain terjadinya herniasi pada cerebellum dan batang otak, dia juga ada malformasi pada tempurung atau tulang pada fossa posterior atau tulang kepala bagian belakang. Nah, yang terakhir, tipe 4, ini biasanya disertai dengan kegagalan terbentuknya dari otak kecil atau cerebellum. Yang paling sering biasanya terjadi dan kita temui itu adalah tipe 1 dan tipe 2. Gejala-gejala yang bisa ditimbulkan oleh suatu jari malformation ini sebenarnya ini sangat bergantung dari tipenya dan kedua penekanan yang terjadi. Contohnya yang paling sering pada tipe 1 adalah nyeri pada leher, kaku pada leher, lalu kadang-kadang juga turunnya otak kecil ini menyebabkan penyumbatan aliran cairan otak yang normal sehingga bisa menyebabkan nyeri kepala, atau juga kadang-kadang bisa disertai dengan kelemahan pada anggota gerak atas maupun bawah. Yang jarang tapi biasanya juga dapat timbul adalah gangguan menelan, gangguan penglihatan, dan nyeri pada wajah. Sampai sekarang penyebab jari malformation itu sendiri diduga ada faktor suatu keturunan. Namun untuk tipe 1 sendiri sampai sekarang masih debatable, yaitu apakah ini benar-benar murni faktor genetik atau ada faktor yang lain. Karena berbeda dengan tipe 2, 3, dan 4, tipe 1 ini sering ditemui pada dewasa muda. Sedangkan pada tipe 2, 3, dan 4 ini memang bisa ditemui pada saat anak atau anak itu baru lahir. Nyerinya itu kalau pas udah mulai muncul sampai ke tangan itu nggak ada pemicu sebenarnya. Seharian aja rasanya tuh kayak nyeri, kayak kesemutan. Karena waktu itu pas nyeri banget itu saya baru pas pulang kerja. Setelah mandi, baru mau tidur, baru langsung kerasa nyeri. Jadi memang pada dasarnya ketika pasien datang dengan keluhan-keluhan yang kita sebutkan tadi dan kita memiliki kecurigaan kemungkinan suatu jari malformation, untuk melakukan penegakan diagnosis atau untuk memastikan penyebabnya, biasanya kita melakukan pemeriksaan MRI servikal, kepala dan leher. Dari MRI ini nanti kita akan bisa melihat apakah benar ada penurunan dari struktur pada fossa posterior seperti cerebellum maupun batang otak ini ke arah kanalis spinalis di servikal di tulang leher. Untuk penanganan pada pasien-pasien dengan jari malformation, ini sangat bergantung pada gejala klinis yang timbul pada masing-masing pasien. Karena ada beberapa pasien yang datang ke kami dengan incidental finding, di mana memang
dia ada penyakit yang lain sehingga harus dilakukan pemeriksaan foto pada kepala maupun leher sehingga ditemukan jari malformation. Kalau misalnya ini suatu incidental finding di mana pasien tidak memiliki gejala akibat penekanan atau herniasi dari struktur otak di fossa posterior ke tulang belakang, maka kita biasanya tidak melakukan terapi khusus. Kita cenderung untuk konservatif dan kita amati ke depan apakah nanti ke depan akan timbul gejala. Namun bila sudah timbul gejala-gejala seperti kelemahan pada tangan, gangguan merasa, terus nyeri pada leher yang tidak kunjung membaik dengan obat-obatan, nyeri kepala, kesemutan pada tangan maupun kaki kadang-kadang, ini merupakan suatu indikasi untuk kita lakukan pembebasan jepitan saraf terutama pada leher. Tindakan ini biasanya spesifik pada masing-masing jenis tipe jari. Salah satu contohnya kita ambil yang paling sering adalah jari tipe 1, di mana otak kecil atau cerebellum mengalami penurunan melalui rongga kepala. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan suboccipital dekompresi namanya. Suboccipital dekompresi adalah prosedur di mana kita akan melakukan pembukaan pada tulang belakang, terutama di bagian tengkuk bawah, bagian ini. Sehingga diharapkan kita akan membuat ruangan sehingga otak kecil yang awalnya menekan sumsum saraf tulang belakang ini dapat bergeser ke belakang dan membebaskan jepitan pada sumsum saraf tulang belakang. Jadi pada dasarnya yang akan dilakukan pembukaan adalah sebagian kecil tulang di bagian tulang kepala bagian bawah ini, dan kalau perlu sebagian kecil dari tulang cervical 1 atau ruas pertama dari tulang leher. Nah, prosedur suboccipital dekompresi ini biasanya dikerjakan sekitar 2-3 jam dan membutuhkan biasanya waktu pemulihan sekitar 2-3 hari setelah operasi. Inilah hasil akhir yang kita harapkan dari tindakan suboccipital dekompresi, di mana yang awalnya otak kecil ini menekan dari struktur batang otak maupun sumsum saraf tulang belakang. Kita melakukan pembukaan sebagian kecil tulang kepala bagian bawah ini dan tulang leher ruas pertama ini kita buka. Nah, ini yang kita harapkan. Setelah kita lakukan pembukaan ini, kita bisa lihat tercipta ruangan di belakang otak kecil ini, sehingga otak kecil ini dia akan bergeser ke belakang dan tidak lagi menekan sumsum saraf tulang belakang. Nah, apa yang terjadi ketika penekanan ini sudah membaik? Kita bisa lihat yang awalnya terdapat penumpukan cairan pada sumsum saraf tulang belakang, warna putih-putih ini. Cairan ini kemudian dia bisa mengalir lancar lagi dan akhirnya dia kembali ke struktur yang normal, berwarna hitam atau abu-abu seperti ini. Perbedaan jauh, karena yang dari sebelum MRI itu kan saya kerasanya tuh kesemutan yang paling mengganggu sampai ke tangan. Tapi setelah dioperasi itu memang yang kesemutan tangan tuh hilang. Tapi kalau yang di daerah leher sama bahu tuh mungkin masih ada kerasa dikit-dikit. Cuma yang di tangan tuh bener-bener udah hilang. Setelah tindakan suboccipital dekompresi, biasanya dalam aktivitas, namun sebisa mungkin kita sarankan kepada pasien agar menghindari kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat membuat pasien mengejan. Nah, kegiatan apa yang bisa mengejan seperti ini? Ya, salah satunya batuk yang hebat, lalu angkat-angkat berat. Nah, itu juga bisa membuat pasien mengejan, karena proses mengejan ini kita takutkan dapat menghalangi penyembuhan luka yang berada di dalam tulang kepala.